lah ya, karena aku juga baru gitu kan. Akhirnya majikan aku tuh ke dapur sendiri ke dapur sendiri, terus dia ambil kayak gitu, terus dia kasih tahu, ya di Cece kie bahasa Jawa ini yang namanya cikang kayak gitu kan. Terus aku yang oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Jadi di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk bernostalgia pada tahun 2015 ya teman-teman. Tahun 2015 adalah tahun pertama kali saya masuk ke Hong Kong ya teman-teman. Jadi banyak banget cerita yang yang gimana gitu ya, yang gimana gitu. Jadi cerita yang lucu, terus kayak gimana ya, punya lucu gitu kan. Yang pertama kali aku masuk ke rumah majikan kayak gitu, dengan bahasa yang memang super nggak ngerti, nggak mudeng pokoknya seperti itu. Jadi banyak banget cerita-ceritanya, dan aku mau cerita pertama kali aku masuk ke rumah majikan ya. Dan ini untuk buat teman-teman pemula yang baru mau masuk ke Hong Kong ataupun yang baru di Hong Kong. Jadi pasti kalian semua merasakan hal yang sama seperti saya ya. Dan kalau aku inget-inget itu kayak lucu gitu, kayak gimana gitu, kayak bikin ketawa gitu kan. Nah jadi begini ya, dari awal aku ceritain. Jadi aku masuk ke Hong Kong itu tahun 2015, tanggal 23 Oktober itu aku masuk ke rumah majikan ya teman-teman. Dan untuk pertamanya ya perkenalan seperti biasa, ditanyain nama lah ya, seperti itu. Nah, kejadian yang sering terjadi ya ketika kita pemula atau ketika kita baru masuk ke rumah majikan di Hong Kong kayak gitu, biasanya kita kan kayak disuruh-suruh kayak gitu ya. Nah kebetulan aku di sini tuh kerjanya di dapur ya teman-teman, jadi masak kayak gitu kan. Nah dan bahasa Hong Kong itu ketika kita membaca tulisan sama mengucapkan itu berbeda ya teman-teman. Kadang dibaca jadi kayak gitu. Pokoknya kalau menurut aku antara tulisan sama ucapan itu berbeda ya, bahasa Kantonis. Jadi apa yang kita pelajarin di PT itu kayak di sini tuh kok beda banget kayak gitu kan. Kayak cengkoknya itu berbeda kayak gitu ya, intinya seperti itu. Nah, yang sering terjadi adalah untuk para TKW yang baru masuk, biasanya majikan kan suka nyuruh kayak gitu kan. Suka nyuruh ketika kayak faici, kayak sumpit kayak gitu kan. Kalau misalnya kita kerja di dapur, otomatis kan harus hafal ya satu persatu. Nah kebetulan aku tuh emang baru ya, baru masuk di rumah majikan. Otomatis walaupun di Indonesia aku udah yang kayak harus ngapalin gitu kan. Aku di Indonesia tuh kan waktu di PT itu harus ngapalin kayak mangkok namanya apa kayak gitu kan. Kalau dulu kan kalau nggak salah di PT itu kalau mangkok kan bun ya, nggak tahu yang gede apa yang kecil, mungkin yang gede ya, itu namanya bun. Dan ternyata kalau di sini ini namanya wun wun sai. Jadi kalau menurut aku tulisan sama ucapan itu berbeda ya teman-teman, benar-benar berbeda kayak gitu kan. Nah ada kejadian yang memang kayak ya sering banget lah ya, sering banget aku tuh kayak orang bener-bener pelangap longo on kayak gitu kan. Jadi ketika kita aku tuh dipanggilnya Yati ya di sini. Jadi kalau majikan gitu kan makan itu banyak orang gitu kan. Dulu pertama aku kesini itu kalau makan semuanya itu ada 8 orang ya, ada 8 orang itu majikan, anak-anak sama cucu lah intinya kayak gitu kan. Karena kalau di sini tuh kalau makan tuh rame-rame gitu kan, 3 keluarga itu jadi satu kayak gitu kan. Dulu itu ada 8 orang jadi ngumpul gitu kan. Nah itu kan otomatis riweh ya, apa rame gitu kan. Nah otomatis kan yang satu nyuruh apa, yang satu nyuruh apa kayak gitu kan. Nah nggak jarang juga aku yang pelangap-pelongo gitu. Misalnya kayak gini, ya ti Cece engkau pongo wun misalnya, kayak gitu lah ya, intinya kayak gitu. Tadi aku tadi lupa. Pokoknya dia minta tolong untuk ambilin mangkok kayak gitu kan. Terus aku tuh yang pelangap-pelongo,
ngomong apa tadi gitu kan. Apa ya? Jadi mereka nyuruh, otak aku tuh berpikir kayak gitu kan, aku dulu diajarin apa gitu. Padahal aku terus di Hong Kong juga ya, juga kayak satu kata itu bisa menjadi beberapa arti ya. Jadi bukan cuma misalnya kayak makan, kayak mangkok gitu, cuma misalnya wun kayak gitu kan. Wun bisa juga kata ganti atau kata mangkok kayak gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, jadi waktu itu mereka tuh lagi pada makan ya teman-teman, lagi pada makan tuh rame-rame. Otomatis yang dibutuhkan kan antara sumpit, mangkok atau sendok kayak gitu kan. Nih, pokoknya terus garpu kayak gitu. Pasti yang dibutuhkan kan ini ketika makan. Tapi jadi majikan aku tuh bilang kayak gini ya, Yati, pongolok jikang engkoy gitu kan. Nah, aku tuh kayak jikang, jikan kayak gitu kan. Di otak aku tuh antara dua itu. Nah, terus aku tuh mikir, ini aku dimintain tolong apa gitu kan. Aku langsung yang kayak gitu kan. On banget. Aku tuh yang pelangap-pelongo kayak gitu. Terus udah gitu ngomong 2 kali kan, Yati, pongolok jikang engkoy kayak gitu kan. Nah, aku langsung unjuk kayak gitu kan. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu, tanpa ragu-ragu, aku langsung ting kayak gitu kan, pakai jurus seribu. Aku unjuk ke depan kan. Nah, aku begini, bawa ke gini, unjuk singsang nih kayak gitu kan. Ini liko hamea gitu kan, ini gitu kan. Aku aku bolak-balik. Nah, terus ini aku kasih ke tuan aku gitu, majikan aku gitu kan. Aku pikir dia minta tolong untuk ambilkan tisu gitu kan. Aku tuh nggak kepikiran kalau dia itu minta alat dapur intinya kayak gitu kan. Nah, terus aku gini, bukan itu kayak gitu kata majikan. Terus dia mengulang lagi, terus jikang kayak gitu kan, dia ngomong gitu. Terus aku yang masih mikir jikang. Jadi 2 kata itu sebenarnya adalah, kalau jikang itu sendok ya teman-teman, nih sendok. Nah, kalau jikan jadi satu kata yang mirip kayak gitu ya, mirip cuma belakangnya aja yang berbeda. Jadi aku tuh kayak sionong kayak gitu, aku langsung ngasih ini tisu. Aku pikir dia minta tisu kayak gitu. Aku yang nggak mikir dia itu minta apa kayak gitu kan, karena bingungnya ini tisu. Jadi aku kasih itu tisu kayak gitu kan. Aku unjuk aku kasih tisu, ternyata salah. Terus untung majikan aku tuh ya masih sabar lah ya, karena aku juga baru gitu kan. Akhirnya majikan aku tuh ke dapur sendiri. Terus dia ambil kayak gitu, terus dia kasih tahu, ya di Cece kie bahasa Jawa. Ini yang namanya cikang kayak gitu kan. Terus aku yang oh. Terus ada lagi ya, banyak sekali kejadian-kejadian lucu yang ketika aku masih bener-bener aku sebenarnya belajar di PT gitu kan, belajar bahasanya. Tapi ketika kalian praktek itu hilang semua, jadi ngeblank pikiran, yang nggak tahu mikirin apa. Mungkin mikirin utang kali ya. Terus kayak misalnya, Jati Cece, tolong ambilkan mangkok kayak gitu ya. Karena di pikiran aku tuh ya taunya kalau mangkok itu bukan wun tapi bun ya. Aku tuh taunya bun nih kan. Nah, dia itu wan wun kayak gitu kan. Tolong ambilkan wun kayak gitu, mangkok. Wun bisa juga ganti kan. Nah, aku tuh mikir apa wan wun. Ya Allah, bener-bener ketika kalian pertama kali masuk ke Hong Kong dengan bahasa yang nggak mudeng, kalian itu akan diuji kesabarannya dan akan diuji mentalnya ya teman-teman. Makanya semangat selalu untuk pahlawan Devisa yang sedang belajar bahasa kayak gitu ya. Intinya kalian gak usah nyerah, orang aku aja banyak kesalahannya kok. Bukan cuma itu, banyak sering juga kayak baju kayak gitu ya. Jadi Cece dulu tolong ambilkan handuk kayak gitu ya. Itu aku pelongo. Terus kalau misalnya minta tolong ya Cece, kamar mandi itu kan biasanya ada tisu tuh, tisu kamar mandi kan yang bulat nih, yang kayak gini ya. Itu kan beda lagi namanya kan, bukan cikan tapi namanya cici ya kan. Cici bukan cici. Nah,
itu pun banyak juga, sering juga aku kesalahan ya teman-teman. Jadi kayak misalnya si mbah aku minta tolong ambilkan cici gitu, aku yang otaknya masih berpikir apa cici cici kayak gitu. Itu emang kayak gitu sering banget ya teman-teman. Jadi itu memang benar-benar sesuatu yang nggak bakalan terlupakan. Makanya kayak aku pertama kali masuk Hong Kong, terus kalau malam itu ya aku sering berpikir, ya Allah, kalau aku memang bertahan di sini sampai 2 tahun, sampai pokoknya kalau majikan aku masih mau aku untuk kerja di sini, aku akan menggunakan kesempatanku dan sebaik mungkin. Karena untuk menghafalkan bahasa itu memang sangat berat sekali lagi ya teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau tulisan sama ucapan itu berbeda. Jadi kita kalau belajar dari tulisan ataupun dengan dari ucapan itu alangkah bagusnya dengan ucapan langsung, jadi kalian langsung mudeng. Apalagi dengan praktek, misalnya kayak ngomongin mangkok namanya wun gitu kan, wun cai kayak gitu kan kalau mangkok kecil. Jadi kita lebih langsung masuk kayak gitu, karena kita bukan anak-anak lagi, kita udah ibu-ibu yang otaknya itu bener-bener yang udah isinya ada garam, ada cabai, ada bumbu-bumbu kayak gitu kan, pasti otomatis. Jadi yang masuk itu 1, 2. Yang jelas untuk teman-teman pahlawan devisa dimanapun kalian berada, kalau hal seperti itu udah biasa untuk yang pertama kali masuk ke rumah majikannya, karena kita sekali lagi harus menyesuaikan bahasa, harus menyesuaikan omongan, harus mengerti nama-nama kayak gitu kan. Jadi memang berat lah, untuk jadi TKW itu sangat berat. Jadi buat teman-teman semua yang hafal lancar bahasanya ya alhamdulillah gitu kan. Yang belum lancar, belum hafal, yang penting kalian semangat. Insya Allah majikan kalian akan paham dan mengerti kalau kalian itu masih dalam tahap pembelajaran. Jadi itu saja ya, sedikit tapi nggak sedikit yang panjang cerita kisah aku pertama kali masuk ke rumah majikan. Harus penuh tragedi, harus penuh uji nyali. Jadi kalau misalnya abis kayak gitu malamnya tuh nggak bisa tidur gitu, aku harus bisa bahasa, aku harus bisa bahasa. Kadang itu aku selalu seperti itu dulu ya teman-teman. Ya itulah namanya perjuangan dan pengalaman, pembelajaran. Sampai kapanpun nggak akan pernah terlupakannya pengalaman seperti itu. Jadi sekali lagi untuk pahlawan devisa dimanapun kalian berada dan calon pahlawan devisa yang masih ada di PT, welcome to Hong Kong. Semoga kalian bisa bekerja dengan benar dan dengan sampai finish, intinya seperti itu ya. Biasa menjadi TKW yang sukses. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu setia dengan Sriham Channel. Next time mungkin aku akan cerita pengalaman aku pertama kali kesini juga, karena banyak banget pengalaman-pengalaman yang sangat bikin lucu, tapi ya kebodohan dan yang pelongo-pelongo. Semoga teman-teman pahlawan devisa yang baru mau ke Hong Kong atau kemanapun, kalian tidak pelongo-pelongo ya seperti saya. Semangat selalu, kayo orang lain bisa, insya Allah kita juga bisa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cikan, iya ya cikan. Kalau ini cikang.